Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk yang telah diniatkan sumbangannya untuk pondok pesantren Ninikda Haji Roshidin yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diluaskan di dalam kuburnya, diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan bisirril Fatihah. Bismillah. Hadirin wal hadirat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang keutamaan daripada salatul jamaah. Di antara keutamaan salatul jamaah adalah membebaskan kita dari penyakit nifaq, sifat kemunafikan. Dan juga salat jamaah itu bisa memperbaiki adab kita, di dalam kita menjalankan agama Islam. Salat juga bisa membersihkan hati, membuat kita akan semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam kitab Khasa'is al-Ummatil Muhammadiyah juga, Di antaranya juga salatul jamaah akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Maka cahaya itulah yang akan membersihkan setiap kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, yang disebabkan oleh baik dosa kecil maupun dosa besar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin
yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat 40 hari secara berjamaah, yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam, maka dituliskan untuknya 2 pembebasan. Yang pertama, pembebasan dari api neraka. Yang kedua, pembebasan dari sifat kemunafikan. Di dalam hadis ini disebutkan jumlah hari, ya, yaitu 40 hari. Ada ketentuan, ya, seolah-olah ini adalah ketentuan bahwa baru kita akan terbebaskan, ya, ada batas waktu yang harus kita jalani, minimal 40 hari. Tidak bedanya dengan misalnya kita pergi berobat ke dokter, kadang-kadang kita ditentukan berapa hari kita harus berobat, berapa hari kita harus menjalankannya sehingga penyakit itu bisa hilang, ya. Atau kadang-kadang berapa obat yang harus kita makan. Biasanya kita dikasih tahu, ini kamu minum 3 kali sehari, ya, sampai habis, jangan sampai tersisa. Itu pesan dokter. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah dengan izin Allah kita sehat. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tentunya bukan dari ungkapan hawa nafsu beliau, tetapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau menyebutkan ada resep untuk kita bisa sehat dari penyakit kemunafikan. Apa itu? Yaitu salat berjamaah paling tidak 40 hari berturut-turut. Jadi kalau ingin kita betul-betul sehat dari penyakit kemunafikan itu, kita berupaya, berjuang untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut, ya. Kita upayakan, jaga sekali. Jangan sampai kita luput dari yang namanya sholat berjamaah yang 40 hari. Berarti berapa waktu itu? Kalikan dengan 5 waktu. 200 waktu, ya. 5 kali 8, ya, 80, ya. 200 waktu. 5 kali 40 waktu, ya. Ya. 5 kali 40 hari, mana? Ya, berarti 200 waktu. Coba kita upayakan. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa santri ini tidak boleh pulang selama 40 hari? Malah kita tambah menjadi 44 hari.
Salah satu rahasianya ya di sini. Ya. Supaya santri ini bisa istiqomah karena ini awal. Ini adalah permulaan. Kalian selama ini di rumah mungkin jarang berjamaah. Ya. Kadang-kadang di rumah pergi main-main terus. Ya. Karena yang datang ke sekolah ini ada yang baru tamat SD, ya. Ada yang baru tamat sanawiyah. Ya. Yang baru tamat SD mungkin saja ya belum terbiasa berjamaah. Maka untuk merubah suatu akhlak dari suatu yang tidak terbiasa menjadi biasa, paling tidak harus melewati 40 hari sesuai dengan hadis ini. Untuk bisa mengobati penyakit nifak yang ada pada diri kita, paling tidak kita harus obati selama 40 hari. Kalau ini kita bisa lulus, insya Allah kita sembuh dari penyakit kemunafikan. Nah, ini banyak yang belum sembuh ini. Ini lagi pengajian masih ada saja yang ngomong. Nah, ini bukti bahwa belum sembuh ini. Ya. Masih saja itu suaranya itu. Entah dari mana itu suaranya. Ya. Berarti masih. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit penyakit itu bisa disembuhkan. Kita terdorong kadang-kadang karena penyakit-penyakit munafik yang ada pada diri kita, terdorong untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Malas untuk mendengarkan hidayah. Malas untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ada penyakit pada hati kalian. Kalian dengar tapi tidak memasukkan ke dalam hati. Ada hail, ada pembatas di sana yang masih terlalu tebal untuk bisa ditembus. Maka kalau itu belum bisa dihilangkan, ya sulit dapat hidayah. Maka kalian lama-lama di sini menuntut ilmu tapi enggak berubah-berubah. Enggak berubah. Ada yang sudah 3 tahun, menuduh ruan. Ini berubah. Gimana caranya? Coba sekarang istiqomah dulu. Usahakan pokoknya sekarang ini jangan ada yang tidak sholat jamaah. Upayakan full 40 hari ini harus sholat jamaah. Walaupun kalian tidak pulang tapi jamaah tidak pernah, tidak ada artinya. Ya, kalian dijaga jangan pulang tapi sholat jamaahnya tidak dijaga, ya apa artinya? Tujuan kalian disuruh di sini dikarantina, ya. Bukan hanya untuk sehat dari corona, enggak. Tapi yang paling penting adalah kalian sehat dari sifat kemunafikan. Nggih? Ya, kalau dia ada halangan, maka halangannya itu tidak terhitung. Ya. 7 hari dia datang bulan, ada tamu, ya. Udah, berarti tidak terhitung. Nanti lanjutkan lagi setelah itu. Yang penting 40 hari. Ya. Dan juga kalau wanita tidak seperti laki-laki, tidak sesunnah muakkadnya laki-laki dalam sholat berjamaah. Cuman kadang-kadang lebih rajin wanita daripada laki-laki. Padahal yang sunat muakkad itu bahkan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain, yaitu laki-laki. Laki-laki. Nah, anakku semua, mungkin kalian bertanya-tanya, ini jawabannya, salah satu jawabannya ini. Ya, bahwa penyakit kita itu untuk bisa disembuhkan
paling tidak harus 40 hari. Paling tidak itu. Maka sekali lagi, nih perhatikan dulu. Hadap sini semua. Perhatikan anakku semua. Supaya kalian betul-betul menyadarinya. Jangan ini mau pulang terus. Murid-murid baru ini terutama. Ayo, kalian kesini ini untuk berubah, ya. Supaya betul-betul bisa berubah. Nanti kalian itu tanpa dibangunkan sudah jalan sendiri untuk sholat berjamaah. Itu baru bernamanya sudah sembuh itu. Kalau masih ditepes-tepes dulu, kalau masih harus dibawakan pelombok, ya, belum sembuh itu, belum sembuh, ya paling tidak cepatlah kalau disuruh, oh ya berangkat dia, ngantok-ngantok sekali lawan kayak, ngantok jalan berjamaah mah. Kuncinya yang sekarang ini, kesempatan ini sekarang ini, maka kepada pengasuh tolong sekali jangan sampai ada anak kita yang tidak berjamaah. Selama 40 hari ini adalah masa-masa untuk merubah. Masa-masa untuk kita betul-betul mengobati anak kita ini, ya. Sekaligus pengasuhnya juga jangan sampai tidak berjamaah. Jangan sampai anaknya dibangunkan dia tidur lagi. Kena nanti sama ungkapan orang dulu itu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Mari kita upayakan sama-sama. Ya, karena kita juga ya perlu berobat juga. Kita semua ya. Kita belum sembuh total ini. Kenapa? Karena kita mungkin belum pernah yang bisa full 40 hari tidak pernah terlewatkan walaupun satu waktu. Mungkin jarang. Ya. Kecuali yang dapat arba'in di Madinah. Ya, kalau di Madinah khusus di sana. Kalau di Madinah arba'ina waktan, bukan arba'ina yauman. Beda kalau di Madinah. Ya, kenapa? Karena tempatnya beda. Madinah itu kelipatan amal ibadah itu luar biasa. Ya, sampai 1000 kali lipat. Makanya siapa yang mengerjakan arba'in di Madinah itu sudah bisa terbebaskan dari penyakit nifaq. Alhamdulillah, mungkin diantara yang pernah berangkat umroh haji sudah arba'in di Madinah. Gimana bukti kalau ada kesembuhan pada diri kita? Kalau sudah merasa kita berat untuk meninggalkan sholat jamaah, oh berarti itu ciri-ciri bahwa pelungguh sami sudah lumayan sembuh, walaupun mungkin belum total. Kalau tidak merasa berat sedikit pun, tertinggal berjamaah rasanya biasa saja, itu ciri-ciri bahwa penyakitnya masih parah. Iya, dia ke Madinah tapi kok masih belum merasa. Berarti mungkin di sana tidak sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Nah, sekarang anakku semua, kalian akan arba'in di sini. Tapi bukan arba'ina waktan, arba'ina yauman. 40 hari kali 5 waktu berarti 200 waktu yang harus kalian istiqomahkan terus. Mudah-mudahan kita sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo anakku semua, jangan putus asa. Yang murid lama mungkin kemarin tidak full semuanya. Ya, kadang-kadang
Nggih. Wah jaga subuh kelolosan, terdodok lagu pirem malik. Dan luput dari pengawasan pengasuh. Kemarin tuh ya sekarang ulang. Kalian arba'in lagi sekarang ini kesempatan. Ada. Ya, mudah-mudahan bukan arba'in lagi. Bisa setahun full tanpa luput dari salat jamaah. Coba ini luar biasa ini. Kenapa disebutkan ada bilangan hari di sini? Arba'ina yauman, ada rahasia yang luar biasa di angka 40 itu. Kan sering itu ada. Ada juga istilah metang dase ya. Kalau orang meninggal ada istilah metang dase hari ke-40. Kenapa ada itu? Pasti ada rahasia di angka 40 itu. Ya. Bukan sembarangan baginda Rasulullah SAW sengaja coba asal-asalan nyebut 40 hari. Enggak. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewahyukan seperti itu. Oh, berarti ada rahasia di balik angka 40 hari itu. Ya. Nah, dan syaratnya harus yudrikut takbiratul ula. Harus dapat takbirah yang pertama. Takbir yang awal itu. Allahu Akbar. Ya. Ada perkhilafan ulama tentang mana sebenarnya orang yang disebut mendapatkan takbir yang pertama. Ada yang mengatakan baru dapat takbir yang pertama itu setelah imam takbir dia langsung takbir. Allahu Akbar. Setelah akbar imam langsung dia Allahu Akbar. Itu namanya mendapatkan takbiratul ula. Ada yang mengatakan asalkan imam belum membaca Fatihah, kan baca kabiran dulu. Ya, selama belum baca Fatihah, kita sempat takbir, itu sudah dapat takbiratul ula. Ada yang mengatakan asal belum selesai Fatihah imam, itu sudah termasuk mendapatkan takbiratul ula. Bahkan ada pendapat yang lebih mudah lagi, ya, sehingga bisa sembuh dari penyakit munafik ini. Ada yang mengatakan yang penting kita dapat rakaat pertama bersama imam. Penting dapat rakaat pertama, udah berarti kita termasuk yudriku takbiratul ula. Tapi kalau imam sudah naik dari ruku pada rakaat pertama, itu sudah ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Ya. Karena sudah takbir berikutnya sudah itu. Ya. Jelas ini anak semua, maka kenapa kami menyuruh kalian jam 12 harus sudah di masjid. Jam 3 harus sudah di masjid. Jam setengah 6 sudah di masjid sampai isya. Setengah 4 harus sudah di masjid untuk supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Jangan tunggu azan baru pergi ambil air wudu. Mulai lalu wudu to boyot. Imam wassalam pun datang. Borong mau takbiratul ula. Angkat dedek sengaja jauh lalu mandi anda. Sepala toh. Ban si boyot lain lalu mandi. Ya uli lamun sa padat lalu jak kanggon lagu aruan. Ya lebih awal. Tahu kita jauh tempat kita ya, silahkan lebih awal. Ya. Nah kalau ini kita dapatkan bisa sholat berjamaah 40 hari dan kita mendapatkan takbiratul ula, maka kita akan bebas dari dua hal. Pertama, bebas dari api neraka. Allah, ini yang luar biasa. Yang kedua, bebas dari penyakit nifaq. Mudah-mudahan ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain
an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu ar-rak'atul ula min salatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Nah, ini agak mudah sedikit, agak ringan sedikit ini. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang salat di masjid berjamaah 40 malam, 40 malam, dia tidak luput dari rakaat pertama pada salat Isya. Disebut hanya salat Isya di sini. Ya, artinya di sini paling utama lagi adalah jangan sampai kita ketinggalan berjamaah salat Isya, salat Maghrib, ya. Ya, disebut di sini salat Isya, kataballahu lahu biha itqan minan nar, maka itu dengan itu saja dia tertulis sebagai orang yang bebas dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbebaskan dari api neraka. Enggih, sekedar niki yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita buka session tanya jawab. Mungkin ada di antara santri yang mau bertanya, silahkan. Ada? Ayo. Misal lamun pegawean burung mau berjamaah nardanan. Ya, upayakan berjamaah dengan siapa teman kita yang lain. Oh, karena telat, ya. Kan ini tidak mesti selamanya ya. Kita upayakan untuk bisa mengobati 40 hari. Kalau itu upayakan. Jangan sampai kita terlambat. Kalau untuk mengobati diri kita upayakan jangan telat kalau itu. Makanya mungkin pernah kita dengar jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh khuruj selama 40 hari. Kenapa mereka harus khuruj? Ya, mungkin kadang-kadang kita selama ini di pikiran kita selalu jamaah tabligh itu jelek, tidak tahu kita alasan mereka kenapa khuruj 40 hari. Salah satu di antara penyebab mereka harus keluar karena kalau di rumah terlalu banyak kesibukan. Sehingga mereka harus keluar 40 hari. Kalau sudah di luar, tidak ada yang akan bisa menghalangi kita. Tidak ada tamu, tidak ada apa, tidak ada. Kalau di rumah, datang temui burung temu berjamaah. Pegawaian sibuk burung dah. Baru tak mulai berkampung anak dah. Baru tak berangkat ibu malik bergampung. Bahaya ya. Kalau mau sembuh total, ya mereka khuruj caranya. Ya. Sebenarnya tidak ada fadilah keutamaan kita harus keluar ya. Tidak ada istilahnya kalau kamu sholat di masjid Montong Gamang lebih besar pahalanya daripada masjid Gonjong. Tidak ada. Tapi apa alasannya? Untuk supaya lebih bisa menjaga sholat yang 40 waktu itu. Kalau dia keluar, tidak ada hal yang membuat dia akan luput dari itu. Tapi kalau mampu di masjid kita sendiri seperti itu lebih bagus lagi. Kita memakmurkan masjid di kampung kita sendiri. Tapi itulah konsekuensinya, ya banyak godaan. Ya tapi kalau sudah selesai dari itu, ya Ardana, ya suatu waktu kita luput, ya upayakanlah juga sholat berjamaah dengan yang lain. Kalau kita tidak mampu bersolat berjamaah di masjid, kita luput dengan suatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, bisa kita berjamaah dengan orang lain. Ya berjamaah dengan teman kita,
berjamaah dengan istri kita kalau sudah punya istri, berjamaah dengan anak-anak kita gitu. Baru berangkat, wah selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah besok kita bahas ada orang yang bisa dapat pahala berjamaah walaupun dia nggak dapat berjamaah karena keinginannya yang besar. Insyaallah besok kita akan bahas itu, ya. Tapi untuk obat ini harus diupayakan, ya. Tidak cukup dengan niat saja, ya. Ada lagi? Enggih. Nabi? Iya, termasuk. Iya. Cuman Jumatan bagi perempuan hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Salat zuhur hukumnya wajib. Ya, artinya bukan berarti habis salat Jumat langsung salat zuhur, enggak. Jangan salah paham, ya. Ya, jadi karena wanita itu ada tugas yang lebih mendominan. Wanita itu juga ya adalah perhiasan yang kalau terlalu banyak dilihat orang akan bisa menimbulkan fitnah, sehingga ada kalanya wanita lebih baik di rumah. Lagu lamun sak toak-toak marak sida aja. Bau nohana. Nggih. Lamun toak aja apun fitnah, darak fitnah deh. Ya. Wah biasa doang kita. Nah, lamun aparan masih bajang-bajang, itu kadang-kadang, ya. Ya, jadi silakan sholat Jumat, nggih. Ya, itu juga bisa termasuk, ya. Nggih, ada dari pertanyaan dari luar nih. Bagaimana hukumnya orang yang lupa atau ragu sudah atau tidak mengerjakannya? Lalu untuk menghilangkan keraguan nikah, apakah boleh atau tidak mengerjakannya lagi, mengerjakan sholat? Iya. Ada orang lupa, aneh, udah saya sholat apa enggak, gitu ya? Iya. Itu pertanyaannya. Boleh enggak dia kerjakan lagi? Ya kalau lupa, sholat. Jangan-jangan nanti dia enggak pernah sholat. Iya. Kalau dia, ya mungkin kurang khusyuk dia sholat yang pertama maka sampai lupa itu. Biasanya begitu kita, kalau kurang khusyuk itu kurang sering lupa kita. Ini pengalaman pribadi, ya. Kalau ada lagi suatu hal yang lagi mengganjal di hati, ada masalah yang berat, kadang-kadang waktu sholat saja kita lupa rakaat, ya. Nah, itu kalau sudah lupa itu berarti karena ada kurang khusyuk sudah itu, ya. Kalau dia betul-betul khusyuk, ya insya Allah tidak akan dia lupa bahwa dia telah sholat. Enggak. Nah, tapi kalau dia merasa udah tidak saya sholat, udah dia tidak masalah, dia sholat lagi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Ya. Enggak, sila. Ayat 93 dan ayat 90 sampai saya tulis nih karena saya tidak ngerti bahasanya. Saya ini supaya saya ngerti dan Enggak. Terus saya cermati dan saya baca dan saya masukkan dalam hati. Mengapa ayat 93 surat Al-Maidah masih ditulis di dalam Al-Quran, padahal sudah ada ayat 90 yang menggugurkan arti dan makna dari ayat 93 dalam surat yang sama, yaitu Al-Maidah. Ayat 93 turun lebih dahulu atau lebih
Iya. pada ayat 90. Nah, bagaimana cara sahabat waktu itu membuat susu? Nah, Iya. Ya, ada di dalam pelajaran ilmu tafsir nanti ya, ada namanya nasikh dan mansukh. Ada yang dinasikh secara nas dan maknanya, ada yang dinasikh hanya maknanya saja tetapi tetap nasnya, artinya ayatnya ditetapkan, tetapi yang dinasikh hanya maknanya. Ya, jadi kalaupun ada ayat nanti yang tadinya sudah dinasikh tapi masih memang ada seperti itu. Ya, apa hikmahnya? Ya Allah mungkin ingin menampakkan kepada kita bahwa hukum itu bisa saja berubah. Ya, buktinya ini sudah ada diturunkan hukum tapi dirubah lagi kalau dengan kehendak Allah, ya. Kenapa harus dirubah? Karena Allah ingin memberikan kemudahan bagi umat hambanya. Ya. Ada kalanya diberlakukan dulu seperti ini, akhirnya nanti dihapus, dirubah. Itulah hebatnya agama Islam. Agama Islam itu sampai-sampai kan sudah saya jelaskan dulu. Rasulullah diajak musyawarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan suatu hukum syariah. Kalau berat diringankan oleh Allah. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya. Enggak. Ya, jadi ada kalanya dinasikh hukumnya tapi tulisannya tetap. Ada yang dinasikh tulisan dan hukumnya, begitu. Oke? Ada lagi? Ya, terakhir ini ya, satu lagi. Apakah orang yang sholat yang hanya berfokus pada bacaan sholat bisa dikatakan khusyuk? Ya. Bagaimana orang sholat hanya fokus pada bacaannya? Memang tingkatan khusyuk itu punya tingkatan, ya. Bagi orang yang baru belajar, bisa fokus pada bacaan saja sudah bagian daripada khusyuk sudah. Ya, daripada akan berpikir kepada hal-hal yang lain-lain, berpikir kepada duniawi, sholat tapi yang dipikirkan adalah kecimol, sholat yang dipikirkan adalah pacarnya, masih lebih mending dia sholat memikirkan bacaan sholat, masih mending, dan itu masih sudah termasuk bagian daripada khusyuk walaupun tingkatan yang lebih rendah. Tingkatan yang paling tinggi adalah di saat dia sudah mampu memaknai bacaan-bacaan sholatnya yang digandengkan dengan ingat kepada Allah, itu sudah khusyuk tingkat tinggi, ya. Jadi sebenarnya memaknai apa bacaan sholat itu adalah cara untuk kita bisa tetap ingat kepada Allah. Ya. Itu proses. Ada proses. Cuman kan tidak bisa orang langsung sekaligus bisa gitu. Bisa fokus bacaan langsung ingat kepada Allah. Itu memang sulit. Tapi bukan berarti ya terus kita mengatakan bahwa sholatnya tidak sah, enggak. Jadi khusyuk itu punya tingkatan. Itu pertama, proses dulu. Paling tidak kita perhatikan bacaan kita. Allahu Akbar. Harus diperhatikan awalnya. Nanti sedikit demi sedikit karena sudah mantap bacaan kita, maka akan kelari kepada mengingat Allah dengan lebih sempurna. Kalau di awal itu yang diajarkan dalam fikih, bagaimana takbirnya benar dulu. Jangan sampai takbirnya salah. Allahu Akbar. Oh, ini lawan. Bahaya ini. Allahu Akbar. Ini salah ini. Ya perlu diperhatikan
bacaan takbirnya, bacaan Fatihahnya itu awal untuk sampai kepada derajat yang namanya khusyuk, khudu. Ya, khusyuk yang dibarengi dengan khudu. Ya. Jadi sekali lagi saya jawab, orang yang memperhatikan bacaan dalam sholat, dia sudah mencapai kepada satu tingkatan dalam kehusuan sholat, walaupun belum pada tingkatan yang lebih tinggi. Ya, kalau mau lebih tinggi lagi, upayakan supaya full kita membaca ayat tapi langsung mengingat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil hati kita, ya Allah, kita sedang memuji Allah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Allah, nyambung hati kita. Oh, itu khusyuk sudah itu. Yang sudah lebih tinggi lagi. Kalau itu kita lakukan, jangankan kita akan membaca ayat-ayat yang kadang-kadang baru takbir saja sudah terenyuh hati kita. Allahu Akbar. Udah mulai hati kita terenyuh. Di saat kita betul-betul memaknai makna takbir itu. Allah Maha Besar. Ya. Tapi itu butuh proses. Ya, belajar sedikit demi sedikit terus, ya. Saya kira cukup dulu para jamaah, insyaallah mudah-mudahan dakwah kita ini terus bisa berjalan, dan untuk membantu kelancaran dakwah ini para jamaah, kalau Pelungguh punya internet, jangan lupa di subscribe. Ya. Dan contreng like. Insyaallah. Tujuan kita untuk memperluas dakwah. Ya, alhamdulillah dakwah ini sudah sampai ke saudara-saudara kita di tempat-tempat yang jauh, bahkan sampai Saudi Arabia ditonton di sana. Tapi oleh teman-teman kita Indonesia. Kalau orang Saudi ya enggak paham dia. Ya alhamdulillah, sekedar niki mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nawfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa nahdatil watan من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت وأرواد الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.